Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirahul kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak sambil kita duduk iktikaf menunggu terbit fajarnya matahari. Lebih kurang saya akan menyampaikan sedikit mau'izah hasanah 15 atau 20 menit ke depan. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah tentang nafsu. Mungkin Al-Fakir tidak menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar, biarlah para naik kondang yang akan menyampaikannya ataupun guru-guru kita yang lain yang akan menyampaikan tentang kelebihan puasa Ramadan. Mungkin dalam waktu yang singkat ini sedikit para dai yang menyampaikan tentang nafsu. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sejenak, bisa kita buka kitab Syarah Hikam jilid 2 halaman 69. Kata Al-Syekhul Al-Arifu Muhammad Abdu Al-Aziz Al-Mahdawi, beliau mengutarakan, menjelaskan nafsu mutmainnah hiya allati takhallasat minas su'i lam yabqa minas su'i. Nafsu mutmainnah hiya allati takhallasat minas su'i lam tabqa bainahuma minas su'i nisbatan. Ulama sufi mendefinisikan nafsu mutmainnah adalah allati, satu nafsu takhallasat yang kosong, yang terbebas minas su'i daripada sifat tercela, minas su'i daripada sifat keburukan. Lam tabqa bainahuma, tidak ada sangkut paut, tidak ada kaitan antara keduanya nafsu mutmainnah dan sifat keburukan, nisbah hubungan. Hadirin urung syik kamu Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu mutmainnah rupanya secara global setelah kita baca-baca buku, baca-baca apa saja sepertinya mudah kita cerna. Tapi setelah diteliti, disensor oleh ahli sufi, setelah dipaham oleh pakar-pakar orang-orang saleh, rupanya nafsu mutmainnah itu jamaah sekalian mudah kita dengar, mudah kita cerna, tapi sulit untuk kita kerjakan di lapangan. Jangankan kita tingkat orang biasa, level tinggi di atas kita terasa berat. Secara zahiriah mudah, langkah demi langkah sang-sang banget.
Rupanya tidak demikian jamaah sekalian. Nafsu mutmainnah adalah sebuah nafsu yang terbebas, yang kosong minasui daripada sifat keburukan. Kira-kira dalam hati ni nani bro kurung lain. Kira-kira dalam hati kita masihkah terlintas, terbesit, kita terasa benci, merasa bosan, bengih di kepak kesik, bengih di ketengku imum, marah kepada siapa saja terserah. Tapi menurut pandangan agama itu dilarang. Yang getam dalam agama hana lebih-lebih ini bulan Ramadan. Makanya gaduh dalam Ahlussunnah wal Jamaah menurut pandangan agama, langkah pertama sebelum tak puasa Ramadan, seandainya besok Ramadan pertama, ketika mak megang, di situ dianjurkan biu mano taubat, geyu laki maah ba urang. Ge tanyo bengih kadang kepak kesik, mestinya rumah bantuan ke tanyo, hanam kene rumah bantuan ke tanyo. Oleh Pak Kesik mengalihkan bantuan tersebut pada orang lain. Nah, kita si penerima terasa marah. Jika hal tersebut tertanam dalam per individu, per jiwa setiap insan, ketahuilah jamaah sekalian, berarti dalam diri kita belum ada nafsu mutmainnah. Mutmainnah ketika kita buka kamus kontemporer, kamus Haji Muhammad Yunus, kamus Haji Idris Marbawi, makna mutmainnah adalah tenang. Level terkeatas yang mampu menjalani ini semua adalah tingkat kalangan aulia Allah, kalangan orang-orang sufi. Lalu kita orang biasa apakah tidak boleh, tidak mampu? Mampu, tapi berat. Proses demi proses yang kita jalani ke depan sangatlah berat. Berat tahap ayah untuk kita jalani nafsu mutmainnahnya kan mudah. Tapi orang yang paling terkeatas di atas kita, yang mudah untuk menjalani nafsu mutmainnah itu adalah kalangan orang-orang sufi. Sehingga tercatat dalam sejarah, jilid ayah buka dalam kitab Syarah Hikam jilid 2 halaman 69. Di situ diutarakan oleh ulama sufi, tentunya kita kenal semuanya. Sering kita dengar-dengar dari dai kondang Ibrahim bin Adham. Beliau naik sebuah kendaraan, geik sebuah kendaraan, menyebab suratnya motor labi-labi ataupun becak, sebuah kendaraan. Semasa Ibrahim bin Adham tidak ada roda 2, roda 3, roda 4, hana becak, hana motor. Yang ada cuma kuda. Nah, kuda tersebut dijadikan sebuah kendaraan. Dijadikan di belakang kuda tersebut sebuah tempat, kira-kira tempat tersebut yang mampu menampung orang 4, 5 dan selebihnya. Bujit urang kudanya. Kan siro 2 lebih, pegat sabah gerobak itu. Bujit tarik urang. Rupanya jamaah sekalian dalam gerobak tersebut sudah awal didahului, dinaiki, ditunggangi oleh beberapa orang jamaah. Naiklah Ibrahim bin Adham dalam kendaraan tersebut. Ketika Ibrahim bin Adham naik kendaraan tersebut, rupanya dia melihat sudah duluan ada jamaah yang menunggangi kendaraan. Rupanya ayah dalam kendaraannya natira ragam. Lelaki tersebut tugasnya membuat sebuah lelucon. Bak surah katanya urung pegat lawak, pegat lucu nyan ayah semasa Ibrahim bin Adham kan urung pegat woknya. Tugas laki-laki tersebut menghibur setiap orang-orang yang naik kendaraan. Kiban cara urung yang naik kendaraannya baik terleh butukin. Rupanya urung pegat lelucon semasa Ibrahim bin Adham sudah ada ayah. Urung pegat lucu kana. Bukan 20 tahun ke belakang, sudah berabad ke belakang.
Ketika Ibrahim bin Adham menunggangi kenderaan tersebut, lalu laki-laki dalam kenderaannya ayah, dia membuat pengumuman, jamaah sekalian, ketahuilah semuanya, hari ini kita kedatangan sebuah himar keledai, pegah keledai. Tapi sayang jamaah tersebut tidak tahu dia itu ulama besar. Gemat tu bajanggut. Bajanggut Ibrahim bin Adham gemat. Laki-laki tersebut berserta jamaah tidak tahu itu aulia Allah. Gemat bajanggut, ya jamaah sekalian, lihatlah hari ini kita kedatangan keledai. Nampak keledai lemat. Bajanggut gemat, ya. Ibrahim bin Adham tidak marah, tersenyum-senyum. Bikin kau. Alhamdulillah ya Allah, hadiahmu aku senang. Rupanya lagi cara Allah bi hadiah. Mana rasa bengih piku jamaah kenderaan tersebut. Seandainya hal demikian terjadi pada diri kita, tanya tak beca, naurung lah beca. Begitu uleh tanya, gitu punya marah tidak kita. Munya bengih hana nafsu mutmainnah lah. Kalau marah belum tertanam dalam jiwa kita nafsu mutmainnah. Kita S1, S2, LC ujung luar negara tiap kuliah, tapi tidak tertanam nafsu mutmainnah ayah. Kalau nafsu mutmainnah tidak tertanam, bagaimana hari kiamat kelak nanti? Allah memanggil, Allah gehet ya kiamat madum, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Senang gembira ketika kita dipanggil oleh Allah. Nah, ubahnya sama seperti kita dipanggil oleh Bapak Wali Kota. Tak ubahnya sama seperti kita dipanggil oleh Pak Kesi ini ubi sabuh hadiah. Gembira tidak? Senang ayah lihat Pak Kesi tanya, ya Pak Wali Kota ibi bantuan, senang. Foto selfie lah. Apalagi pada hari kiamat kelak kita dipanggil oleh Allah. Senangnya luar biasa. Tapi jika dalam diri kita tidak tertanam nafsu mutmainnah, rasa bengih kurang, sifat tercela, masih memiliki sifat-sifat yang dilarang dalam agama. Yang baik harap kita dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Ketika Allah memanggil, rupanya ada sebagian banyak manusia yang tak terpanggil. Kenapa? Karena dalam dirinya tertanam sifat tercela. Padahal nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang terbebas, nafsu yang kosong daripada sifat keburukan. Hana nibruk kurang. Tidak kita beri peluang si fulan bla 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 bla, si fulan bla bla bla. Kita cukup istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Inan mantang tangit kajut. Tidak kita beri peluang dalam hati. Tidak terlintas, tidak terbesit dalam hati si fulan bla bla bla. Hana ni bengih kurang. Getanya baru tak puja urang, munya urang bantu tanya. Tanya baru tak puja urang, munya urangnya casing giget. Rupanya jamaah Allah tidak melihat casing, tidak melihat kostum yang kita pakai. Allah kegerati bro atiron ataupun get. Jika memang dulunya kita jamaah sering memberi peluang kepada hati kita, banyak meleset. Tapi peluang lambat itu si bulan. Ini bulan Ramadan. Di luar Ramadan demikian juga. Jangan berikan peluang. Baik tapi peluang ke hati sudah taduk tak berenungkan si bulan. Subhanallah. Biarkan itu semua. Ibrahim bin Adham ketika getarik bajangguk uyak-uyak le jamaah bunuh dalam sebuah kendaraan, hana bengih. Sedikit pun tidak tertanam dalam hati Ibrahim bin Adham, sengah hana lupa ile kendaraannya. Ataupun kira-kiranya memang hana lupa ile, sengah lupa uman. Pada kalian semua yang kepingin kendaraannya baik, karena dalam kendaraannya naurung tukang pekaru tanya. Mungkin kita demikian jamaah, punya naurung pekaru tu hantai. Rupanya itu hadiah Allah untuk kekasihnya, yaitu tingkatan aulia Allah.
Jamaah dalam kendaraan sama sekali tidak mengerti, tidak faham, tidak mengetahui hana gedepu nyan aulia Allah Ibrahim bin Adham. Sehingga tercatat dalam sejarah Ibrahim bin Adham ayah, setiap dia keluar rumah sabe dihina oleh urang. Asal tiba keluar rumah, kasaleh kataan kasaleh kaji muat jamujin kaji muat jabut. Ibrahim bin Adham, astagfirullah, ya Allah kau Maha Kuasa ya Allah. Biarkan mereka ya Allah. Hana berpun cacian orang, cacian para tetangga. Menan ke buka pintu rumah, gitu bit pintu rumah, leh langkah karena urun kun. Demikian kita juga cobaannya. Mari kita belajar sedikit demi sedikit. Menyena memang sifat bengih singkirkan. Jika tidak mampu sedikit demi sedikit, baca-baca pindah teranya. Kita hebat, banyak titel yang kita sandang. Luar nanggro, habis nanggro ada kelim. Dia titel. Tapi diri kita tidak tertanam nafsu mutmainnah. Mentengna sifat tertila dalam hati. Bapaknya hana bere, bapaknya hana bere, ibunya hana bere. Kita pun tak bere. Caranya menyenau urang hana bere. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu urusanmu ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Niat yang gak menteng, niat yang baik-baik saja. Kalau ini mampu kita jalani semua, alhamdulillah. Hidup kita terasa aman, nyaman, tenang. Mangat dari tamudik. Hana bengih tekurung. Hana jenuh terkedi berempak, bapak haji pulan, bapak pulin, ibu hajah pulan. Hana bengih terkurung biasa mentang. Lebih-lebih ini jamaah bulan Ramadan. Untuk apa kita berpuasa kalau dalam diri kita belum tertanam nafsu mutmainnah? Mentang na sifat buruk dalam hati itu. Mentang na jenuh, rasa bosan, kurang hana galak. Lu hana lumyak masjidnya, bahkan pulan. Tidak boleh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak lama lagi. Maka jalani ini dengan seadanya. Ya, memang 23 Ramadan kemarin kita yang sudah kita jalani, banyak kesempatan, banyak peluang yang kita berikan dalam hati sebulan, bulan. Pindah hatranya. Singkirkan itu semua. Ingatan dalam hati Allah Maha Kuasa. Engkau Maha mengatur ya Allah. Engkau Maha segala-galanya ya Allah. Ibrahim bin Adham, dia itu kekasih Allah, aulia Allah min ayah. Dia berempak dalam kawan ramai, mungkin kita tidak kenal dia. Kita sekarang terbalik melihat sesuatu itu, melihat casing. Tak kostum. Dia kostum urung saleh, pasti pakaian saleh. Dia tahu urungnya hana saleh, pasti pakaiannya porak-poranda. Belak-belakan besuk baju. Tidak boleh demikian. Kadang urung yang sok baju belak-belakan yang urung saleh aulia Allah. Makanya dalam agama gelarang. Getam dalam agama hana gebi hina urung pungo. Menurut pandangan kita dia itu orang gila, tapi dalam ilmu Allah dia itu bukan orang gila. Kan urung pungo yang dia itu aulia Allah, orang-orang saleh. Semasa long butilok nibung na pernah long keliling Aceh. Long piuh dayah Labuhan Haji. Long tubik dari dayah Labuhan Haji, kamu tambang bak dayah Abuya Nasir yang ka Allah maghfirlahu jinu. Goknya nana Tengku Muhyiddin. Tumbun gani dia abut lo nibung. Patelong lah put anu yang mentang lasa. Tengku Muhyiddin cucu Abu Yasin Mendawali. Jadi ketika kamu tamang rumah anak Abu Yasin Mudawali, iaitu Abu Nasir di Melabuk ayah, gecerta tu oleh ayah.
Tunku Muhibbuddin Wali Abuya Nasir, Allah maghfir lahu. Beliau menyampaikan Abuya Nasir kepada kamu jamaah, katanya kamu jak jamaah dua buah motor petamat kitab Mahli. Abuya Nasir menyampaikan, hon urung Raban Bandung. Nanti kan bahkan Abuya Syekh Mendawali dengan malim keramat. Hana Abuya. Salah satu keberkatan ilmu yang dapat, ilmu yang naba Abuya Syekh Mendawali disampaikan oleh Abuya Nasir. Goknya menghormati gurunya yang sudah kurang waras. Ini kan jaring tadi dengar kan? Saksi rami kamu 62 abang motor mujak. Disampaikan oleh Abuya Nasir, Abuya Syekh Mudawali semasa dia berguru goknya Nasira Gure. Dengan kehendak Allah, guru Abuya Syekh Mudawali secara adat kapurung waras. Nyoba surahnya urung pungung. Bajunya porak-poranda, belak-belakan gesuk baju. Ketika Abuya Syekh Mudawali geu dari jauh beturi dengan gurelun. Abuya Syekh Mudawali langsung geplung dak salam bujuk sedekah balik-balik dia gecum. Nyan gure yang kapurung waras. Tingkat Abuya Syekh Mudawali na gure ge kurang akal. Hana ge hina, hana ge puja. Tetap ia buat pendekatan. Keputar gure, ketepu nyan gure, kesalam. Abuya Nasir menyampaikan itu salah satu barakah berkat ilmu yang naba Abuya Syekh Mudawali. Gure ke Kurungwara tetap keputar, kesalam balik-balik dia tu. Maunya tanya, sebalik demikian. Ini yang kita takutkan. Jika ada satu dua saudara kita, jika kita melihat agak mulai baik tahina orangnya. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Langit tengit yang ber, niatlah yang baik. Kita ceritanya panjang. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Mari jika memang kita beberapa hari ke belakang narasa bengih urang. Nya nanti kaji tawarmo tamano taubat supaya kita menjadi orang-orang saleh, orang-orang pilihan. Tidak terbiasa lagi hidup kita menyahanakeun ke urang hana mangat. Tidak lagi terbiasa hidup kita sehari semalam menyahana bengih ke urang hana mangat. Sayang amalan yang sudah kita kerjakan. Sekian banyak, sekian bulan, sekian minggu, sekian tahun. Nah tamudip dalam gampung pulan 50 tahun. 20 tahun nanti tila bengih ke urang. Berarti amalan kita berapa yang tertinggal jamaah? Kira-kira kita dipanggilkah oleh Allah hari kiamat? Kalau dipanggil alhamdulillah. Tapi jika tidak terpanggil, ini yang kita takutkan. Ini yang kita khawatirkan. Tanya mandum perlu berhala Allah sehingga hari kiamat. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir cuma mampu menyampaikan, mengajak, memikul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Mari kita pergunakan bulan Ramadan ke depan. Ya, memang berakan le tapi peluang hati tanya si pulan apa pulang, singkirkan itu semua. Jauh lagi kekendali ulama sufi, nafsu mutmainnah adalah satu nafsu yang terbebas, yang kosong daripada sifat keburukan. Lam yabqa nisbatan, tidak ada sangkut paut hanali hubungan antara hati getihnya dengan sifat-sifat yang tercela. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering tapupun sama dia.
Selesai sama dia, lu meratib takun ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi tamang dalam ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang menyana lamati teman-teman sifat tercela yang natru atagop. Ini yang kita takutkan lagi. Yang dia tanya dia ke pemimpin sama dia, ilahi anta, selesai tahlil, selesai doa. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, wa ridhaka matlubi, wa ridhaka, dan dengan keridaan kau ya Allah, matlubi yang kami butuhkan. Yang punya mantap dalam hati itu sifat tercela berarti tidak sampai. Anak tu. Jadi bersihkan niat kita, jadilah kita benar-benar hamba Allah menurut ilmu Allah. Jangan sampai kita manusia urung bak manusia, tapi dalam ilmu Allah kita bukan manusia. Ini yang kita takutkan nanti. Betul-betul urung. Kita manusia benar-benar utuh manusia di sisi Allah. Jangan sampai di sisi manusia bukan manusia. Bak urung bak Allah hana urung. Baik menan di sisi Allah urung. Walaupun pada pandangan manusia bukan nampak manusia gitu. Bak Allah urung betul. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya di sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf bila ada kekurangan karena menyetik belum pegah abah nasuli. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada kekurangan. Di mana ada yang ketinggalan mohon jamaah perbaiki, nitanya untuk gure-gure 02. Dalam halnya boleh maaf dengan kekurangan, maka hanya di sinilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.